Halo semuanya, selamat datang channel Fitrairi. Kembali lagi saya di Evans Motor. Kembali lagi kita akan membuat konten dengan mobil spesial. Dan seperti Anda bisa lihat di thumbnail, saya akan membawa mobil ini karena dari pihak Evans Motor, Pak Ivan, telepon, Mas, mau nyoba Porsche 911 GT3 generasi baru nggak? Ini dia mobilnya. Tapi itu nanti, karena sudah di Evans Motor, kita lihat dulu yang lainnya. Lihat ini. Ada koleksi baru lagi, BMW X6M terbaru, GR Yaris, warna hitam. Yang ini nggak bisa dikletek karena bukan stiker, ini asli warna dari pabrikannya, hitam, dan dia adalah yang circuit pack, jadi mirip dengan yang dimasukkan oleh APM, artinya udah velg yang lebih ringan, rem yang lebih besar, kemudian dengan LSD di depan dan di belakang, serta suspensi yang lebih sporty. Jadi ini adalah memang varian dari GR Yaris yang paling layak untuk kita miliki, yang circuit pack ini. Dan ini warnanya hitam sungguhan. Nah, itu deretan Bentley dan Rolls-Royce seperti biasa selalu menghiasi showroom dari Evans Motor. Sebenarnya bukan showroom ya, mereka ada showroom baru, tapi showroom barunya itu masih dibangun dan mungkin akhir tahun selesai, jadi mereka kumpulkan di sini. Dan kalau mau keterangan lebih lanjut bisa cek IG Evans Motor Official. Dan bagi Anda yang punya mobil-mobil build up yang ingin perawatan oleh teknisi-teknisi yang sudah terlatih, juga bisa ke Evans Workshop. Oke, sekarang kita balik ke Porsche 911 GT3. Jadi, ini adalah salah satu Porsche 911 generasi terbaru 992 yang paling ekstrim. Oke, memang di atas mobil ini ada Porsche 911 Turbo S yang itu tenaganya bahkan sampai 650 PS, sedangkan mobil ini 510 PS. Tapi Porsche 911 Turbo S mungkin lebih cepat di trek lurus dari mobil ini. Namun GT3 ketika dites di sirkuit, apalagi sirkuit yang banyak belokan, dia bisa mencatat waktu yang lebih kencang karena Porsche 911 GT3 adalah 911 yang paling track ready. Mobil yang diciptakan bukan hanya kencang di lurus, tapi juga mengasyikkan untuk dibawa di trek dan bisa mencatat waktu yang sangat cepat. Bahkan ini adalah basis untuk mobil balap mereka di GT3 serta di Porsche One Make Race 911 GT3 World Cup. Nah, kita bisa lihat di sini satu yang menarik perhatian Anda semua sebenarnya bukan mobilnya tapi warnanya. Kenapa? Karena warna ini dipopulerkan oleh seorang influencer yang kebetulan teman saya juga, yang mobilnya dibeli oleh seorang afiliator, tersangka afiliator, dan warnanya biru. Jadi makanya dibilang ini adalah biru Barreskrim. Tapi sebenarnya beda. Yang pertama, ini birunya sedikit lebih tua dan ini asli, bukan biru PPS. Kalau yang di Barreskrim itu PPS, yang ini asli dari Porsche. Bahkan mobil di sebelah saya ini juga udah ada sejumlah option. Ini velgnya juga diberikan list biru di sini. Ini by the way ini velg 20 di depan dan velg 21 inci di belakang. Kemudian pemilik mobil ini sebelumnya, karena ini mobil ternyata dalam kondisi second hand, walaupun baru berjalan tidak sampai 400 km. Nah ini dia sudah memilih option untuk carbon ceramic brake, atap karbon ini juga sudah masuk ke option yang dipilih. Kalau tulisan Porsche ini stiker sendiri, tapi wingnya ini benar-benar wing asli 911 GT3 dan dia sudah bisa dinaik turunkan secara manual. Kemudian yang berikutnya merupakan option di mobil ini adalah lampunya. Jadi ini lampunya biasanya tuh merah, tapi ini diberi yang putih dan dengan mika yang smoke seperti ini. Jadi lebih simple, lebih keren, lebih modern. Kemudian untuk interiornya ini juga sudah menggunakan option karbon dan Alcantara, serta lampu depannya sudah menggunakan option matrix
LED, LED Matrix System. Ini sistem lampu yang paling canggih dari Porsche. Oke, jadi itulah option-option yang ada di mobil ini. Tapi sekarang kita lihat yang menjadi jantung dari sebuah 911 GT3 yaitu mesinnya. Nah, ini kita bisa buka kap belakang dari sini. Oke. Ternyata tidak bisa dibuka, hanya untuk authorized personnel only. Dan ketika saya membuka kap belakang, itu yang terbuka hanya yang ini. Hanya panel plastik kecil ini untuk menambah air radiator dan menambah oli. That's it. Udah, jadi kita nggak bisa melihat ke dalam sama sekali, tapi percayalah bahwa di belakang sini ada mesin, dan mesinnya cukup besar, 4000 cc, serta dia konfigurasinya flat fix, khasnya Porsche. Dan dia berbeda dengan kebanyakan mobil atau supercar sekarang yang menggunakan turbo. 911 GT3 tetap menggunakan mesin tanpa turbo alias naturally aspirated 4000 cc. Tenaganya 510 PS dan torsi 470 Newton meter. Dan mobil ini bisa berakselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam 3,4 detik. Oke, memang tidak secepat Turbo S. Turbo S 0-100 itu bisa 2,6 detik karena dia juga all wheel drive dan tenaga lebih besar. Tapi ketika dites oleh seorang jurnalis di Eropa, track time-nya antara 911 GT3 dan 911 Turbo S itu berbeda tipis, bahkan ada di beberapa sirkuit 911 GT3 ini lebih cepat. Artinya beloknya sangat luar biasa. Mobil ini kalau kita bisa lihat ban depannya ini yang 20 inci itu lebar ban depannya saja 255 mm, bahkan yang di belakang 315 mm. 315 itu lebar sekali untuk sebuah ban, dan ini memang bentuk mobil ini tidak seperti supercar. Nih, misalnya ini ada McLaren 765 LT. Ini kelihatan supercar sekali gitu ya. Ini ya seperti sports car karena dia basisnya adalah 911. Tapi 911 GT3 dari dulu itu terkenal sebagai mobil yang sangat hebat di track dan merupakan 911 salah satu yang paling ekstrim dan paling spesial. Oke, di atasnya masih ada GT3 RS, tapi GT3 RS untuk model ini belum keluar, sehingga ini adalah 911 paling track ready yang bisa Anda beli saat ini. Dan ini sudah tersedia dalam kondisi second hand yang masih seperti baru. Pengen tahu harganya silahkan DM Ivans Motor, tapi saya akan lebih fokus bagaimana kerennya mobil ini dan bagaimana rasa berkendaranya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Ini joknya bucket seat. Jadi dia fix joknya. Dan ini masuknya tidak sesusah supercar, tapi ya tetap harus hati-hati supaya tidak membuat lecet kulitnya ini. Semua joknya manual. Jadi ini bahkan untuk mengatur kemiringan dari kursinya ini juga dilakukan secara manual. Bahkan nggak bisa sendiri nih, harus pakai kunci. Duduknya tuh benar-benar seperti di mobil balap, tapi masih cukup comfort. Ini setirnya Alcantara dan setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik. Serta simple dalamnya ya. Nggak banyak tombol-tombol yang mengganggu. Ini benar-benar cuma tombol AC, kemudian ada audio, setir juga simple. Starter ini ada di sebelah kanan dan bentuknya masih seperti memutar kunci. Dan dia selalu, Porsche itu berseberangan sisi antara starter dan tuas persneling, karena itu adalah filosofi mereka di balap Le Mans, di mana balap Le Mans itu dimulai dari luar. Pembalap ketika naik mobil itu harus bisa cepat starter mobil dan memasukkan gigi. Nah, itu cara paling cepat adalah ketika mereka di dua sisi berlawanan, jadi bisa seperti ini. Tangan kanan starter, tangan kiri masukkan transmisi.
Suaranya wow. Nah, suara knalpot bisa kita kerasin. Dia ada soft limiter di 4000 ya, tapi kita bisa dengar ganasnya suara mobil ini. Keren sekali. Nah, jadi simple instrumennya, tapi display digitalnya baik di instrumen maupun di multimedia sistemnya itu sangat sangat bagus ya. Jadi dia hitam layarnya, tapi gambarnya jernih sekali dan terasa berkelas. Tapi Porsche masih meninggalkan RPM dalam format analog. Jadi masih terasa heritage-nya dan masih terasa sportinya ya. Tidak semua digantikan digital, masih satu ditinggalkan dan ada tulisan GT3 di dalam ininya RPM-nya. Yang lainnya nggak banyak. Karbon dan Alcantara, that's it. Dan ini jahitan juga spesial minta biru, bukan karena lebih racing dari merah, tapi karena dia menyesuaikan dengan warna mobilnya. Dan di belakang tidak ada lagi tempat untuk duduk karena sudah ada roll cage di roll bar lah ini, roll bar di bagian belakang sini. Wah, jadi kalau ngeliat spion tuh, widih, ini bener-bener rasanya di mobil balap tapi dengan kemewahan yang masih kita miliki. Ini mobil ya baru berjalan 200 mile kira-kira, dan mobil ini terasa normal kalau kita ngelihat ke depan, terasa spesial kalau kita ngelihat ke belakang, dan duduknya ini benar-benar spesial karena memang 911 GT3 ini bukan hanya lebih bertenaga dari 911 biasa atau GTS, tapi dia juga lebih ringan bobotnya karena banyak yang hal-hal yang memberatkan itu diganti dengan material yang lebih ringan di mobil ini. Termasuk kursi ini, misalnya ini kursinya juga carbon fiber. Oke, rasanya. Oh ya, ada satu yang harus dilihat dari sebuah Porsche itu, bagian depan, karena mobil ini bermesin belakang. Oh, ini ada tulisan Porsche-nya juga di bawah, ada iluminasi Porsche. Nah, karena dia mesinnya di belakang, jadi depan itu bisa dipakai sebagai bagasi. Oh ini, dan ini bagasinya besar. Kebetulan hari ini saya lagi malas saja, tapi percayalah bahwa saya pun bisa masuk ke dalam bagasi ini. Dah, di sini ada 2 bolongan. Yang ini untuk mendinginkan, ada mungkin ini radiator oli ya di sini ya, untuk mendinginkan oli atau mungkin radiator mesin juga. Ya, pokoknya ada radiator di sini yang didinginkan lewat 2 buah air scoop ini. Nah, begitu sekilas tentang mobil ini. Sekarang saat yang saya tunggu, saya akan membawa mobil ini keluar ke jalanan Jakarta, sekaligus ke tol juga. Dan saya tidak sendiri, saya akan bersama Pak Ivan dari Ivan's Motor. Karena baik saya dan Pak Ivan, dua-duanya belum pernah merasakan 911 GT3 yang generasi terbaru. Oke, let's go. Oke, saya sudah sama Pak Ivan. Sekarang kita langsung nyalain mobil ini, dan seperti tadi saya bilang, starternya di kanan dan transmisinya di kiri. Kalau di format setir kiri, dia transmisinya di kanan, dia starternya di kiri. Selalu opposite, selalu berlawanan karena tradisi Porsche di Le Mans. Mesinnya tuh langsung menyalak gitu ya.
tapi nggak terlalu langsung seperti Lamborghini Aventador atau McLaren gitu ya. Ini masih smooth ya. Dan juga kalau pas nyalain di mesin tuh agak berasa getaran gitu pas buka mesinnya. Jadi kayak berasa kayak race car ya. Iya. Nah cuman untuk membuat knalpotnya lebih keras suaranya, emang kita harus di layar ini ya. Kita ke car. Nah, exhaust system. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Ivan belum pernah nyoba ini juga ya? Belum pernah. Oke, nanti saya nyoba, abis itu kita gantian. Saya juga pengen denger. Sekalian kita berdua cobain. Oke. Ini kayak dua anak dapat mainan baru deh. Iya. Let's go. PDK ya, dual clutch dan halus ya. Porsche termasuk salah satu yang pionir lah di teknologi dual clutch. Dan PGK ini termasuk salah satu teknologi yang paling canggih. Iya. Oke, kita rasain dulu. Kita jalan, udah pasti kita ke jalan tol lah kalau mobil seperti ini ya. Kita langsung ke jalan tol. Bantingan, masih nanya bantingan kalau GT3. Udah pasti bantingannya keras, tapi nggak sampai bikin patah tulang lah nih. Ini bisa dibilang buat race car nyaman ya. Iya, karena lihat dong roll bar di belakang. Ini mobil track ready sebenarnya. Dan ini posisi duduknya, ini benar-benar tegak ya. Iya. Ini benar-benar posisi yang layak buat balap ini. Tegak dan sangat masuk ke dalam mobilnya. Iya, sangat masuk ke dalam mobilnya. Jadi kita duduk itu sangat rendah. Duduk rendah itu ada banyak fungsi. Satu, bikin posisi kita lebih enak ketika kita mau attack tikungan, dan bikin center of gravity juga rendah. Suara mesin sama sekali tidak mengganggu ya. Bahkan kita masih bisa dengerin audio Bose-nya dengan baik di sini. Tapi saya nggak bisa dengerin ke Anda karena pasti kena copyright. Suhu semua aman, dan visibilitas ini yang bikin ini Van. Kalau kita nyetir supercar kayak Aventador, kayak McLaren atau 458, Ferrari atau 488 gitu ya, kita memang lebih rendah dan visibilitasnya tuh lebih kecil. Emang itu terasa lebih supercar, tapi nggak begitu confident seperti bawa GT3 ini. GT3 ini nih kayak 911 visibilitasnya, tapi dengan semua hal yang spesial di sini. Nah, berbicara kecepatan, mobil ini seperti tadi saya sudah bilang, 0 sampai 100 km per jam itu bisa 3,4 detik. Artinya itu kencang sekali. Nah, ini mobil walaupun second hand, tapi dia baru jalan 219 mile. Artinya itu sekitar 330-340 km. Padahal ada in-rayan kan di mobil ini? Agak. Jadi ini break-in-nya itu 1000 miles atau sekitar 1.500-1.600 km. Ya, jadi kita nggak boleh lebih dari 5.000 rpm kalau kita akselerasi ya mobil ini. Dan itu strict banget. Dan itu harus dilakukan kalau kita pengen Porsche GT3 kita ya memberikan performa yang maksimal nantinya. Tapi kita bentar lagi masuk tol, artinya kita boleh coba tarik, tapi sampai 5.000 aja ya. Iya, maksimum 5.000. Iya, karena ini bukan mobil tes, dan saya juga pengen siapapun yang nanti memiliki mobil ini masih mendapatkan mobilnya itu dalam kondisi yang prima. Ini transmisinya benar-benar halus loh dipakai harian seperti ini. PGK emang salah satu transmisi terbagus in the market, in the car industry. Iya. Tapi gini, ada getaran yang masuk, tapi tidak sebesar mobil balap ya, tapi ada getaran yang masuk, apalagi ini kursinya juga kursi karbon ya, dan dia masuk, jadi terasa tuh masih ada, Anda masih terkoneksi dengan mesin dan transmisinya, Anda masih bisa merasakan pergerakan mekanikal yang ada di belakang itu. Iya, masih kerasa semua. Ya, tuh. Ya. Jadi walaupun nyaman, ada getaran tuh yang terasa, dan bukan getaran dalam arti negatif, tapi justru getaran yang membuat kita bisa makin menyatu dengan mobilnya. Iya. Jadi kita masuk sini ya. Oh ya, dan kembali lagi ke PGK tadi, Iya. Mas Beka. Menurut saya PGK itu
salah satu yang paling pintar soal ininya ya, perpindahan giginya, downshiftnya, upshiftnya tuh sangat pintar. Oke, kita masukin ke track, kita masukin ke manual. Baru 5.000 itu dan baru gasnya setengah. Gimana 9.000 dan gas full. Jadi ini mesinnya normally aspirated ya? Iya. Atau naturally aspirated? Iya. Naturally normally rata-rata itu bisa dipakai. Jadi respons itu benar-benar linear dan dari bawah itu sangat terprediksi tenaga mesinnya dan instan. Nggak ada nunggu waktu turbo itu spooling baru tenaganya keluarnya dari bawah langsung keluar. Dan bedanya dengan 911 biasa, saya pernah coba 911 biasa, saya pernah coba yang GTS, itu rasa mekanikalnya itu memang lebih terasa di mobil ini. Jadi dia itu seperti apa ya? Bukan Porsche 911 yang dimodifikasi jadi kenceng rasanya, tapi seperti mobil balap yang sedikit dijinakkan supaya enak buat kita pakai sehari-hari. Mirip-mirip sama GR Yaris Mas Beko. GR Yaris mobil rally yang dibikin mobil normal. Kalau ini mobil GT3-nya, GT3 balapnya dibikin buat mobil daily, atau mobil jalanan. Iya. Karena terasa bantingan suspensinya kaku, tapi bukan kaku yang asal keras gitu. Memang kaku yang dibuat untuk grip dan kestabilan maksimal. Kemudian getaran mesin itu halus gitu ya, samar, tapi membuat kita itu ngerasa ada koneksi. Dan feedback steer ini benar-benar membuat Anda itu bisa apa ya, tahulah kondisi di aspal dan grip ban seperti apa. Serta nggak lupa ini posisi duduk yang agak tegak ini yang benar-benar membuat Anda tuh seperti ini ready. Jadi ada perasaan gini Van, kalau saya, duh kok sayangnya cuma di jalan tol, yaudah ke sirkuit Sentul yuk, gitu yuk. Mobil ini tuh memanggil kita untuk selalu ke sirkuit gitu loh. Bukan karena tidak nyaman di jalan, tapi karena membayangkan betapa enaknya di sirkuit mobil. Kayak dia punya jiwa tuh agak di sirkuit, dia punya DNA. Iya. Ya ini DNA-nya pure di sirkuit. Ya ini DNA sirkuit kan. Bukan. Dan juga pas kayak kita gini agak kayak suara kayak di mobil balap banget. Iya, jadi ada suara-suara mekanikalnya itu tuh yang mungkin memang sengaja tidak diredam ya. Satu, tidak diredam itu mengurangi material peredaman yang artinya bobotnya juga bisa dijaga, tidak berat, dan memberi feel gitu. Jadi kalau peredaman suara dari luar nih, kayak ada truk di sebelah, ada mobil di sebelah, itu nggak terlalu apa ya, samar gitu suara truk, tapi suara mesin tuh sangat kedengaran banget. Ini baru sangat fun to driving. Iya, kita kiri ya. Seru banget ya Mas ya. Aduh, belok nih, pas belok ini nih mobilnya kayak ngomong, cuman segitu bos bisa beloknya. Kencengan lagi dong bos, kencengan lagi deh. Oke. Gak kayak rasa di sirkuit dikit ya. Ini kayak nggak ada limbungnya sama sekali dan kayak ada relnya di jalan tuh. Iya. Tikut. Dan udah kayak nempel banget pas nempel banget. Daya cengkramnya luar biasa dan sangat confident banget. Sangat confidence. Ini jarang-jarang loh kita bisa nyobain GT3. Rata-rata GT3 yang baru itu udah begitu datang langsung habis. Dan rata-rata pesanan orang semua udah. Suara knalpotnya tuh keras dan mahal suara.
ciri khas banget. Iya, ciri khas banget. Flat six. Bagi siapapun yang nanti punya mobil ini akan merasa gemas, kapan 1000 milenya gitu. Karena baru sampai 5.000 aja tuh udah menggetarkan jiwa gitu, apalagi sampai 9.000 RPM. Gimana lagi 100% dipakai ya mobil. Iya, kalau 100% dipakai sih ini mobil akan sangat luar biasa rasanya. Dan untuk mesin NA itu semakin tinggi RPM itu akan semakin teriak mesinnya dan akan semakin semakin terasa kencang gitu begitu di RPM. Jadi sebenarnya 5.000 itu RPM yang sangat rendah lah untuk sebuah Porsche GT3 ini. Ya memang kita tidak bisa menikmati full potensialnya karena masih in rain. Nah, tapi kalau kita mau santai, kita masukin ke mode normal, kita masukin ini, santai di jalan tol. Dan enaknya di Porsche ini mode berkendara tuh disetir semua, jadi gampang banget kita mau mengubah mode berkendara. Mau santai seperti ini, tiba-tiba mau kencang, tinggal ubah mode berkendara, cepat sekali. Mau santai lagi, tinggal balik lagi. Bahkan tidak perlu kita melihat di mana tombol mode berkendaranya. Kalau di mobil ini kita masih harus lihat, tapi kalau di sini langsung. Dan satu yang saya suka juga di setir ini tidak terlalu banyak tombol yang membingungkan. Benar-benar cuma tombol yang penting, volume, ngangkat telepon, atau menu untuk multi information display-nya. Jadi benar-benar seperti kita tuh fokus untuk berkendara aja. Iya ya, lumayan nyaman loh di jalan tol. Nyaman banget ini. Nyaman banget loh ini untuk ukuran mobil yang bisa 3,4 detik 0-100 dan top speednya bisa di atas 300 km per jam sih. Ini nyaman banget. Coba kita coba yang di track ya. Nah ini di track, langsung RPM-nya naik. Nah ini mode suspensi paling keras nih. Masih oke loh. Iya, enggak. Kok bisa ya? Ini mungkin karena double wishbone di depannya ya? Iya. Emang gara-gara dibandingin sama model-model lamanya, ini sekarang mereka pakai double wishbone ini yang bikin lebih empuk. Bikin lebih empuk. Oke, jadi kesimpulan saya setelah mencoba mobil ini dalam jangka yang nggak terlalu jauh lah, dan dengan semua keterbatasan, tetap 911 GT3 ini terasa seperti mobil yang spesial, properly supercar, tapi dengan kemudahan berkendara yang sangat baik, visibilitas baik, kenyamanan baik, semuanya mudah dan semuanya terbaca dengan mudah, dan pengontrolan ini tidak aneh sendiri gitu. Rata-rata biasanya supercar itu pengontrolan itu kita benar-benar harus belajar dulu tentang mobil ini. Mobil ini Anda bisa bawa kuncinya, naik ke mobilnya, nyalakan mesin, langsung jalan. Segitu familiarnya mobil ini, tapi dengan tenaga dan pengendalian yang sangat-sangat luas. Nggak heran kalau dari dulu filosofi Porsche itu memang membuat mobil yang performanya seperti supercar tapi masih enak dipakai harian. Ini kalau dipakai harian gimana? Well, memang nggak seenak 911 biasa kalau untuk dipakai harian, karena ya kursinya fix, tegak. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan 911 yang terbaik, pengalaman terbaik dari 911, terutama pada saat di sirkuit atau untuk gugah adrenalin Anda, ini adalah the ultimate 911 yang kita bisa beli saat ini ya. Iya, ini. Ini masih sedikit normal. Oke, Ivan, sekarang saya udah keluar tol. Nanti kita muter balik di depan, masuk tol lagi. Kita gantian saya yang coba. Iya. Wah, di sini lebih tenggelam rasanya kalau di kiri. Tenggelam banget iya gitu. Wah, gila ini
Anda bisa menikmati Porsche 911 GT3 bukan hanya dari balik kemudi, tapi di kiri ini lebih rendah duduknya. Pertama-tama ini pertama kali? Ini pertama kali cobain. Oke. Ini pas pertama kali cobain ini setirnya ini sangat itu banget responsif banget. Iya benar-benar kayak ada relnya, dan relnya yang kita nentuin relnya mau belok kemana. Ini dari kursi penumpang aja kerasa loh getaran mesin itu tuh. Wah, ini udah kerasa seru banget nyetir ini mobil. Dan juga getaran ini yang ada kerasa getaran kayak gitu yang bikin badan kita kayak nyatu sama mobil. Nyatu sama mobil, dan kita berasa banget jalannya tuh yang kita lagi laluin tuh seperti apa. Bener Devan, kalau saya punya mobil ini, saya tuh nggak sabar nunggu 1000 mile, 1600 kilo, habis itu waduh, suaranya juga sangat merdu suaranya. Sangat merdu banget. Ini suspensi nempel banget ya, jalan bumpy kayak gini dia nggak ada loncat-loncatnya loh bannya. Iya. Bener-bener dia nempel terus ke jalan. Udah asik sendiri aja nyetir ya kalau udah di sini. Seru banget. Sampai nggak tahu mau ngomong apa. Ini sih saya bayangin kalau track day gitu ya, saya sih pengen jadi penumpang ini enak banget duduk kirinya. Gimana Van? Ivan kan emang baru pertama kali nyobain 911 GT3 yang ini, yang baru ya. Yang baru ini ya. Tapi McLaren, Lamborghini udah sering nyoba gitu. Perbedaannya di mana mobil ini? Kalau di sini pertama ini tuh ada unsur-unsur sangat mobil track banget, karena seperti suara-suaranya, kedengaran suara mesinnya, suara knalpotnya semua, dan ada suara besi-besi yang besi-besi dan serasa ini kayak seperti di mobil balap. Ini mobil, tapi saat bersamaan dapat kayak feeling kayak gitu, dan juga kita dapat kenyamanan juga dengan feeling mobil yang mobil balap kayak gitu. Jadi kita dapat feeling mobil balap, dan juga kita dapat kenyamanan kepraktisan sehari-hari. Yang mana itu agak unik karena GT3 itu kan ekstrim gitu kan, itu paling ekstrimnya dari 911. Paling ekstrim dari 911 ya. Paling track ready lah. Paling track ready ya. Ini kiri. Dari tadi tuh sampai speechless saya, kayak saking serunya nyetirnya. Saking serunya nyetirnya, saking mau saking feelingnya tuh sangat dapat banget ini mobil. Pakai track lebih ini lagi. Pakai track RPM-nya itu terus. Kayak mesinnya lebih happy begitu dikasih di track tuh. Iya, kayak happy banget dia. Akhirnya bos gue tahu mobil ini buat apa gitu. Akhirnya yang nyetir tahu ini mobil tuh bagusnya gimana. Iya, apalagi pakai manualnya. Langsung gitu, tenaganya tuh ada di putaran berapa aja. Iya. Tapi saya pernah nyoba 911 GT3 yang sebelum ini yang masih manual, yang masih ada manual ya. Ini juga sebenarnya ada manualnya kan? Ini ada manualnya juga. Itu lebih menyiksa dari ini. Ini tuh nggak menyiksa mobilnya. Ini civil banget. Dibandingin yang sebelum ini sangat nyaman. Sangat nyaman kan? Sangat nyaman. Yang sebelum ini udah pernah coba? Sudah pernah coba. Waktu itu coba yang sama juga yang bucket seat juga. Yang sebelumnya tuh memang ekstrim gitu. Yang ini tuh benar-benar, saya nggak kaget sama performanya nih mobil karena ini GT3. Yang saya kaget sama level of comfortnya dan level of confidence-nya bawa mobil ini.
masih sambil merem, Van. Jangan sambil menikmati alunan musiknya, tapi cuma buat yang cuma buat di sini, yang kanan nggak bisa orang. Bahaya kalau di sini. Ini keluar ya Mas? Ini keluar, betul. Keluar udah tapi tinggal kanan. Tinggal kanan yang pondok indah. Iya. Aduh, jadi nggak mau pulang. Jadi nggak mau pulang apa jadi nggak mau dijual? Aduh. Kalau punya showroom mobil tapi kita pecinta mobil, kadang-kadang tuh suka ada pikiran kayak gitu tuh. Tapi ya siapapun nanti yang punya mobil ini sih, ini one of the best in both world lah. Iya. Oke. Sekarang kita sudah keluar tol. Ada sih kayak aura-aura kekecewaan dari mobilnya. Ya, kok keluar tol sih? Oh, mungkin mau ke sirkuit? Ah, enggak. AC-nya juga dingin. Nggak bisa bayangin sih kalau ini mobil kita pakai di Sentul. Aduh. Tapi kita punya 2 track lagi juga selain Sentul. Ada Mandalika. Ada Mandalika dan juga Formula E yang di Ancol. Tapi sih kayaknya wajib ya kalau punya mobil ini minimal harus dicoba di sirkuit ya. Karena mobil pasti indah sekali di sirkuit. Indah handlingnya, indah suaranya, indah performanya. Mungkin ada ya Van ya supercar yang lebih kencang dari ini, yang lebih track ready dari ini, yang lebih ekstrim dari ini. Tapi yang buat dipakai di seluruh kondisi seenak ini mungkin nggak banyak. Iya. Dan juga banyak mobil yang seperti track ready dan lebih cepat daripada ini, tapi nggak ada feeling yang kita dapat dari mobil. Iya. Feeling tuh yang kayak ini mobil kayak walaupun mobil itu lebih cepat, tapi dari mobilnya kita lebih dapat feeling kayak feeling yang kayak track ready, kayak feeling kayak kita ini mobil balap. Iya. Seperti itu. Ya itu mungkin buah dari pengalaman ya, karena 911 itu kan sudah puluhan tahun dan dibangunnya itu berdasarkan evolusi bukan revolusi gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit diperbaiki sampai akhirnya dapat fine tune yang pas gitu. Bukan yang mereka revolusi mengubah konsep semua konsep sama dari dulu 911, tapi diperbaiki sampai akhirnya jadi seperti ini. Speechless aku Mas, beneran ini happy banget. Ya udah, kalau gitu silakan. Kok sayang silakan ya, padahal mobil dia. Ya udah, kita sekarang jalan balik ke Ivans Motor. Iya. Udah sampai. Udah sampai. Waduh, Van. Thank you banget nih. Saya makasih juga, Mas. Saya yang makasih orang dikasih kesempatan. Nah, kita sama-sama seneng ya nyoba mobil ini ya. Happy banget. Happy banget. Dadah. Special car. Ya, jadi begitulah Porsche 911 GT3 generasi terakhir 992. Akhirnya pernah juga ngerasain mobil ini, walaupun belum full throttle, tapi saya yakin nanti siapapun yang punya ini akan bisa menikmati raungan mesinnya sampai 9.000 rpm dan pasti full potensial dari mobil ini bakal lebih keluar lagi. Tapi terima kasih Ivans Motor sudah mengizinkan saya membawa Porsche yang spesial ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Subscribe juga ke channel Ivans Motor Official dan follow Instagram saya @fitra.eri serta Instagram @evansmotor_official dan Ivans Workshop. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.